Pembalasan anak laki-lakiku, Part 67, Menemui Ali, of Maya. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Setelah kamu membaik, aku akan mendengarkan semuanya, ucap Mas Rahman setelah beberapa menit kami saling terdiam. Sampai saat ini aku belum berani bercerita pada Mas Rahman mengapa aku dipecat dari pekerjaan. Aku hanya belum siap jika Mas Rahman ikut pergi dari rumah seperti Yuda. Aini pasti akan menertawakan aku jika tahu Mas Rahman meninggalkan aku hanya gara-gara masalah sepele seperti ini. Belum lagi dia juga sudah mengetahui jika Yuda pergi dari rumah. Tidak, aku tidak mau hal ini terjadi. Aku benar-benar belum siap untuk kembali hidup sendiri. Mei, mau aku antar ke kamar? Tanya Mas Rahman lagi yang membuyarkan lamunanku. Tidak perlu, Mas. Aku bisa jalan sendiri, jawabku sambil bangkit dan berjalan pelan ke arah kamar. Tatapanku kosong saat melihat tangga yang biasa dilewati oleh Yuda. Bukannya masuk ke dalam kamar milik kami. Aku malah melangkahkan kaki ke arah tangga dan menyusurinya sampai ke dalam kamar Yuda. Rasa rindu pada anak semata wayangku menyeruak hingga kembali membuat tangisku pecah. Kupeluk erat jaket yang biasa digunakan oleh Yuda sambil menangis. Rasanya aku sudah tidak kuat lagi jika terus begini. Bagaimana jika Yuda sampai tahu rahasiaku? Bagaimana jika dia juga ternyata menerima kiriman foto itu? Kuseka air mata yang masih membasahi pipi. Tidak, sebelum foto-foto itu tersebar, aku harus lebih dahulu mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Lama otakku berpikir keras, sehingga akhirnya aku teringat akan Roni. Laki-laki di dalam foto sekaligus mahasiswaku di kampus. Dia adalah salah satu korban juga, hanya saja kenapa tadi di kampus fotonya sama sekali tidak kelihatan wajahnya. Hanya wajahku saja yang terpampang jelas. Ini artinya ada kemungkinan jika dia salah satu dari pelaku itu. Dengan cepat aku merogoh ponsel yang ada dalam saku celana. Kuusap layar ponsel dan mencari nomornya. Halo, Tante sayang. Tumben nelpon? Kangen ya? Tanyanya setelah panggilan terhubung. Kita harus bertemu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama kamu, ucapku dengan tegas. Aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan segera. Jangan sampai foto-foto itu akan sampai pada Yuda. Sorry, Tan. Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya aku lagi di luar kota ini. Biasalah, jawabnya yang membuatku mencebik kesal. Bisa-bisanya dia menolak ajakanku. Biasanya dia akan langsung bisa jika aku mengajaknya untuk bertemu. Kapan kamu pulang? Ini masalah penting. Tanyaku lagi memastikan. Karena aku yakin bisa jadi yang mengirim foto itu dia. Karena kami melakukannya dengan sangat rapi. Tidak mungkin ada orang yang bisa masuk untuk mengambil foto kami. Belum tahu sih, Tan. Soalnya akhir-akhir ini aku juga sibuk banget. Kayaknya kita nggak bisa ketemu lagi deh. Soalnya aku juga mau nikah minggu depan, balasnya yang membuatku terkejut. Menikah? Lah kok gitu sih? Terus tante gimana dong? Tanyaku keceplosan. Karena tidak bisa kupungkiri memang selama ini dia menjadi salah satu orang terpenting dalam hidupku. Memang aku mencintai Mas Rahman, namun kepuasan itu tidak bisa aku gapai darinya. Haha, tante kan ada suami sendiri. Ya udahlah ya, aku sibuk, jawabnya yang membuat dadaku sedikit sakit. Karena dia sama sekali tidak memakai perasaannya selama ini saat denganku. Tunggu dulu, kamu sengaja kan ngejauhin saya kayak gini. Saya tahu kamu kan yang sebenarnya menyebarkan foto-foto kita ke kampus, teriakku sambil menunjuk-nunjuk dengan tangan. Seolah-olah aku bisa melihatnya berdiri di depanku. Apa sih? Ya nggak mungkin lah, kalau aku nekat nyebarin foto kita. Itu juga akan berakibat fatal untuk masa depanku, balasnya. Aku memijit kening dengan satu tangan. Rasanya otakku hampir saja pecah karena masalah yang datang dengan beruntun. Terus kenapa foto-foto kita sampai tersebar ke pihak kampus? Tanyaku lagi karena keyakinan ini tidak mungkin meleset. Karena aku sangat tahu bagaimana sifat Roni. Dia pasti akan sangat panik jika mengetahui foto-fotonya tersebar. Tapi kali ini dia terlihat biasa saja, seolah-olah dia memang sudah tahu jika foto-foto itu sudah tersebar. Ya aku nggak tahulah. Terus sekarang gimana? Tanyanya lagi yang membuatku semakin bingung. Nggak mungkin ada orang yang bisa mengambil foto kita kalau bukan kamu. Logika aja itu di dalam ruangan, nggak ada yang bisa masuk, tegasku lagi dengan emosi yang sudah mencapai ubun-ubun. Apaan sih?
Jadi maksud tante, ini semua salahku gitu. Ia jadi siapa lagi? Tidak ada satu orang pun yang masuk ke sana kecuali kita. Bisa jadikan kamu sengaja menyebarkan foto itu untuk mengancam saya. Ngancam tante, terus untungnya untuk saya apa? Katanya Roni yang membuatku terdiam. Aku tidak punya alasan apapun untuk menuduhnya sebagai pelaku. Yang ada masa depanku juga bakalan hancur. Gak mungkinlah aku nyebarin foto kayak gitu, sambungnya lagi. Roni benar, tidak mungkin dia yang menyebarkan foto-foto itu. Karena selain merugikan aku, dia juga akan terkena imbasnya. Astaga, jadi siapa dong? Kamu tahu gara-gara foto itu saya dipecat dari kampus, teriakku kesal. Kuremas rambut dan menariknya kasar, masalah ini benar-benar membuatku frustasi. Ya mana aku tahu, Tan. Mungkin aja tante punya musuh gitu, ya siapa tahu aja dia memang mau balas dendam. Iya kan? Ucapnya yang membuatku seketika teringat pada Ali. Ali, siapa dia? Tanya Roni dari seberang. Udahlah itu nggak penting. Yang jelas sekarang kamu hapus itu foto-foto kita di HP. Jangan sampai koleksi itu menyebar lagi kemana-mana. Tugasku sambil mematikan sambungan telepon. Fokusku sekarang pada Ali. Kenapa dari tadi aku tidak teringat jika ini semua bisa saja dia penyebabnya? Bukankah selama ini dia memang mengatakan jika ingin membalaskan dendam ibunya padaku dan juga Mas Rahman? Bisa saja memang dia yang mengirimkan foto-foto itu ke pihak kampus. Tapi jika memang dia yang mengirim foto itu, bisa saja dia juga akan mengirimkan pada Yuda. Dengan cepat aku membuka pintu kamar Yuda dan turun ke bawah. Aku harus menemuinya sekarang. Dia sudah bersikap sangat berlebihan sekarang. Kamu mau kemana, Maya? Tanya Mas Rahman saat melihatku turun dengan tergesa-gesa. Aku ada urusan sebentar, Mas. Mungkin aku akan pulang telat hari ini, jawabku tanpa melihat ke arahnya. Setelah mengambil tas di atas sofa, aku langsung keluar dari rumah dan masuk ke dalam mobil. Saat ini tujuanku hanya ingin menemui Ali. Entah mengapa aku sangat yakin jika ini memang ulahnya. Karena saat ini aku tidak memiliki musuh siapapun. Kecuali Aini dan anak-anaknya. Mereka memang sangat suka mengganggu hidupku, begitulah jika mereka masih iri dengan kebahagiaanku.